Bab 71 Hari Pertama. Siapa yang ingin kau bohongi? Ketika Tian Daguang mendengar bahwa Ye Feng tidak ingin menjualnya lagi, dia menjadi cemas. Tuan Ye, apakah Anda tidak puas dengan harga yang saya tawarkan? Anda bisa menentukan harga sendiri, saya tidak akan menawar. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Ini bukan soal uang, aku hanya berubah pikiran. Tian Daguang sedikit kecewa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena pihak lain mengenal seseorang setingkat Chen Qiusan, dia pasti bukan orang biasa. Tanda seru. Tentu saja dia tidak akan peduli dengan jumlah uang sekecil itu. Ye Feng merasa sedikit menyesal. Saya masih punya setumpuk batu mentah. Kalau Tuan Tian tidak keberatan, silakan terima saja. Anda boleh memberi saya harga berapapun. Kesedihan Tian Daguang berubah menjadi kegembiraan. Sekalipun tumpukan batu permata mentah itu digabung, mereka tetap tidak dapat dibandingkan dengan sepotong batu permata hijau kekaisaran ini. Akan tetapi, bahan-bahan tersebut masih langka dan bagus. Menurut perkiraan kasar, nilainya lebih dari 30 juta. Tian Daguang segera mentransfer uang itu kepada Ye Feng. Ye Feng sangat puas dengan ini. Setelah dikurangi biaya peningkatan sistem navigasi dan pembelian batu mentah, ia telah mendapatkan lebih dari 10 juta yuan. Baru pada saat itulah Su Jingxin menemukan kesempatan untuk maju lagi. Tuan Ye, bisakah kita bicara sekarang? Ye Feng menatapnya dengan aneh. Ada yang ingin kau katakan? Dengan senyum menawan di wajahnya, Su Jingxin berkata, akhir-akhir ini saya sangat tertarik dengan judi batu. Saya ingin bertanya kepada Tuan Ye tentang judi batu, bolehkah saya bertanya? Mendengar ini, Ye Feng segera menggelengkan kepalanya dan menolak, maaf, ini pertama kalinya aku bermain hari ini, tidak ada yang bisa kuajari padamu. Dia mengatakan kebenaran. Alasan mengapa ia dapat terus bertaruh lebih tinggi sepenuhnya karena instruksi sistem. Padahal dia tidak tahu apa-apa tentang perjudian batu. Namun, di telinga Su Jingxin, kata-kata ini memiliki arti yang berbeda. Orang ini jelas-jelas mencoba menepisnya. Mampu mengangkat begitu banyak batu permata mentah secara berurutan, dan masih berani mengatakan bahwa ini adalah hari pertamanya. Siapakah yang ingin ditipunya? Ini adalah pertama kalinya dia ditolak oleh seorang pria dalam hidupnya. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Ye Feng tidak memberinya kesempatan ini. Dia membawa batu asal hijau kekaisaran dan pergi. Su Jingxin menatap punggungnya, dan rasa ingin tahu di matanya bertambah kuat. Saat itu, Paman Liu, yang sedari tadi mengikutinya, berjalan perlahan. Nona, apakah Anda perlu saya menyelidiki latar belakangnya? Su Jingxin merenung sejenak dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Membosankan sekali, ya. Kalau aku ingin tahu lebih banyak tentangnya, aku sendiri yang akan menyelidikinya. Paman Liu mendesah tak berdaya. Nona mudanya pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu ingin tahu. Tidakkah dia tahu bahwa penasaran terhadap seorang pria itu berbahaya? Ye Feng meletakkan batu giok mentah di bagasi dan hendak menyalakan mobil. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari resor sumber air panas, memintanya untuk menjalani prosedur serah terima. Baru saat itulah Ye Feng ingat bahwa setelah menyelesaikan misi perburuan harta karun hari ini, sistem telah menghadiahinya sebuah resor liburan. Dia segera menyalakan mobil dan bergegas menuju pangkalan resor. Sebenarnya dia sudah lama mendengar tentang tempat peristirahatan liburan ini. Konon katanya tempat ini sangat mewah, dan yang bisa belanja di sini semuanya orang kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 10 juta. Di masa lalu, dia tentu saja tidak berani memiliki harapan yang berlebihan seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia benar-benar akan menjadi bos di tempat ini. Ketika Ye Feng tiba di pangkalan liburan, dia melihat para petinggi pangkalan menunggu di pintu masuk. Melihat kedatangannya, salah seorang lelaki setengah baya yang berpenampilan agak berwibawa mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Anda pasti Tuan Ye. Saya ketua resor pemandian air panas, Huo Wenming. Ye Feng menjabat tangannya dengan sopan. Halo, Ketua Huo. Sudahkah Anda menyiapkan dokumen untuk serah terima? Huo Wenming mengangguk cepat. Semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu Pak Ye menandatanganinya. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung dikawal masuk ke gedung kantor oleh sekelompok petinggi. Dia sudah sangat akrab dengan pekerjaan serah terima seperti ini. Butuh waktu kurang dari setengah jam untuk menyelesaikan semua pekerjaan serah terima. Terima. Huo Wenming berdiri dengan lega. Selamat, Tuan Ye. Ketua Ye, Anda adalah pemilik resor pemandian air panas ini mulai sekarang. Sambil berbicara, ia mengambil kartu hitam dari bawahannya. Ini kartu super VIP untuk resor pemandian air panas kami. Nomornya 001. Silakan terima. Ye Feng menerima kartu hitam itu dengan rasa ingin tahu,
apa yang bisa dilakukan kartu VIP ini? Huo Wenming buru-buru menjelaskan, resor kami punya, danau surgawi, yang terkenal. Hanya pemegang kartu super VIP ini yang bisa masuk dan merasakannya. Minat Ye Feng langsung muncul. Ada berapa kartu seperti ini? Huo Wenming mengangkat 3 jari dan berkata, sekarang tinggal 3. 2 lainnya sudah diberikan kepada 2 petinggi Zonghai. Ketertarikan Ye Feng terusik. Kalau begitu aku benar-benar ingin mencobanya. Huo Wenming buru-buru berkata, saya sudah menyiapkan makan malam untuk Anda, Ketua Ye. Bagaimana kalau kita pergi setelah makan malam? Ye Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu makan malam, kita lihat saja nanti apakah ada kesempatan lain. Melihat desakannya, Huo Wenming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia secara pribadi mengantarnya ke pintu. Ye Feng berjalan mengelilingi pangkalan sendirian, mengagumi pemandangan. Resor sumber air panas ini memang sesuai dengan reputasinya. Pemandangannya sangat menyenangkan. Ada aliran wisatawan tak berujung yang datang berkunjung. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sekelompok besar orang berkumpul di depannya. Kadang-kadang terjadi pertengkaran di antara kerumunan. Mungkinkah terjadi perselisihan? Ye Feng penasaran, lalu dia berjalan mendekat. Lalu, dia melihat sosok yang dikenalnya di tengah kerumunan. Bukankah itu Xia Qiu? Bab 72. Apakah Anda ingin seorang gadis seperti saya berinisiatif menelepon Anda? Ye Feng tidak menyangka akan bertemu Xia Qiu di sini. Di belakangnya ada sekelompok kru film yang memegang peralatan pembuatan film. Tampaknya mereka di sini untuk menembak. Namun, mereka tampaknya menghadapi beberapa masalah. Seorang pria parubaya berjanggut yang tampak seperti seorang direktur tengah berdebat dengan staf pangkalan resor. Tanda seru, tanda seru. Berapa uang yang kau inginkan? Kami akan memberikannya. Kenapa kami tidak boleh masuk? Sikap staf pangkalan itu sangat keras. Saya sungguh minta maaf, tetapi pangkalan ini memiliki aturan bahwa danau surgawi tidak terbuka untuk umum. Jika kalian ingin menembak, kalian bisa pergi ke pemandian umum. Direktur berjanggut itu sangat marah hingga tertawa. Konyol sekali. Itu kan juga resor liburan. Kenapa danau surgawi tidak bisa dibuka untuk umum? Apa kau takut kami tidak mampu membelinya? Bagaimana menurutmu? Berapa banyak uang yang kau butuhkan untuk mengizinkan kami masuk? Stafnya juga agak marah. Sudah kubilangkan kalau danau surgawi dirancang khusus untuk super VIP. Kalau tidak punya kartu super VIP, berapapun uang yang dikeluarkan, kamu tidak bisa masuk. Sutradara berjanggut itu berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Baiklah, kalau begitu beritahu aku, di mana aku bisa mendapatkan kartu super VIP. Kita akan mengurusnya sekarang. Staf itu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Saya tidak bisa. Direktur berjanggut itu tak tahan lagi. Apa kau sengaja mempersulit kami? Kau bilang hanya super VIP yang boleh masuk, dan sekarang kau bilang kartu super VIP tidak bisa digunakan. Apa kau mempermainkan kami? Staf itu mencibir. Karena kartu super VIP kami hanya diberikan kepada orang-orang penting. Sejauh ini, kami baru memberikan 2 kartu. Kartu itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan hanya karena punya uang. Dengan kata lain, Anda tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu super VIP. Direktur berjanggut itu gemetar karena marah dan ingin terus berdebat. Saat itu, Xia Qiu buru-buru menghentikannya. Sutradara, lupakan saja. Karena mereka tidak mengizinkan kita masuk, ayo kita ganti lokasi syuting. Sutradara berjanggut itu langsung cemas. Itu tidak akan berhasil. Ini adegan utamanya. Bagaimana kita bisa mencari lokasi lain dalam waktu sesingkat itu? Xia Qiu tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba menangkap sosok yang dikenalnya di tengah kerumunan. Dia pikir dia salah lihat, tapi dia melihatnya lebih dekat. Itu Ye Feng. Ye Feng, dia langsung menyapanya dengan terkejut. Mendengar teriakannya, semua orang di tempat kejadian menoleh untuk melihat. Terutama di antara kerumunan penonton, ada banyak penggemarnya. Mereka semua ingin melihat siapa yang bisa membuat idola mereka begitu bahagia. Ye Feng tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Namun, karena Xia Qiu sudah memanggilnya, ia tak punya pilihan selain melangkah maju. Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Mata indah Xia Qiu menatapnya. Ya, seseorang bahkan tidak meneleponku. Apa kau mau gadis sepertiku meneleponmu? Kata-katanya mudah menimbulkan perselisihan. Itu seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta dan bersikap genit terhadap pacarnya. Saudari Wang takut para penggemar akan salah paham, jadi dia terbatuk dan berkata, Tuan Ye, lama tidak bertemu. Ye Feng menyapa Saudari Wang. Apakah kalian mengalami kesulitan? Suster Wang mendesah. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu untuk ini.
Tetua Tan membantu kami terakhir kali melaluimu. Para petinggi telah menyetujui naskah kami dan sekarang kami sedang dalam tahap syuting. Ye Feng mengangguk. Bukankah itu hal yang baik? Suster Wang tampak sedikit khawatir. Kami berencana datang ke Danau Surgawi untuk syuting adegan besar hari ini, tetapi staf menolak mengizinkan kami masuk. Ye Feng menoleh ke arah Xia Qiu. Haruskah kau merekam adegan ini? Xia Qiu mengangguk pelan. Ini adegan terpenting di seluruh film. Kami sudah menemukan banyak tempat, tapi ini yang paling cocok. Ye Feng merenung sejenak, lalu segera berdiri dan berjalan ke arah staf. Ngomong-ngomong, di dalam kosong sekarang, biarkan mereka masuk dan merekam. Mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir tercengang. Staf tersebut telah mengatakan bahwa Danau Surgawi hanya terbuka untuk VIP Super. Sutradara berjanggut itu telah lama mencoba membujuknya, tetapi semuanya sia-sia. Bukankah orang ini hanya meminta untuk dipermalukan? Sutradara berjanggut itu tak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Xia Qiu bisa mengenal orang yang pemarah seperti itu. Mungkinkah dia tertipu oleh kata-katanya yang penuh bunga? Xia Qiu bergegas mendekat dan menarik Ye Feng. Lupakan saja, mereka tidak akan mengizinkan kita masuk. Benar saja, anggota staf itu juga menunjukkan ekspresi meremehkan. Kau pikir kau siapa, berani masuk begitu saja? Kalau kau mau masuk, silakan saja, asal kau bawa kartu Super VIP. Aku janji akan membiarkanmu masuk tanpa sepatah kata pun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Feng mengeluarkan kartu hitam dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Bisakah kita masuk sekarang? Mata staf itu langsung terbelalak. Kartu Super VIP. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir tercengang. Dari perkataan staf tadi, mereka juga bisa mendengar betapa berharganya kartu Super VIP ini. Saat ini, mereka hanya memberikan 2. Hanya orang super kaya dan berkuasa yang bisa memilikinya. Seberapa mengerikan latar belakang pemuda di hadapan mereka ini. Sutradara berjanggut itu juga terkejut. Xia Qiu benar-benar mengenal seseorang selevel ini. Bukankah ini agak menakutkan? Belum lagi dia, bahkan Xia Qiu dan saudari Wang pun benar-benar tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Feng sangat kuat, mereka tidak menyangka Ye Feng sekuat ini. Memiliki kartu Super VIP yang begitu berharga sudah cukup menunjukkan betapa pentingnya dia bagi resor tersebut. Berapa banyak lagi rahasia yang dia miliki. Ketika anggota staf melihat nomor pada kartu Super VIP, dia begitu ketakutan hingga hampir terjatuh ke tanah. Itu kartu 001. 2 petinggi kota Zonghai hanya diberi nomor 002 dan 003. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya kartu 001 ini. Bisakah aku membawanya masuk sekarang? Ye Feng bertanya lagi. Ya. Aku akan membawamu masuk sekarang. Staf itu bergegas memimpin jalan. Bab 73 sebuah hak istimewa yang bahkan tidak dimiliki oleh para VIP Super. Xia Qiu, apa latar belakang temanmu? Para anggota kru mengikuti di belakang anggota staf dan Ye Feng saat mereka memasuki Danau Surgawi. Direktur berjanggut itu menemukan kesempatan dan buru-buru bertanya pada Xia Qiu. Beberapa anggota inti kru film juga ikut memandang dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, aku tidak terlalu yakin. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali, jawab Xia Qiu jujur. Tanda seru. Tetapi yang lainnya jelas tidak mempercayainya. Mereka hanya bertemu beberapa kali dan pihak lain bersedia membantu sebanyak itu. Namun, naskah kami berhasil lolos tinjauan berkat dia, imbus Xia Qiu. Ketika beberapa dari mereka mendengar ini, mereka semua terkejut. Mereka masih bertanya-tanya mengapa skrip ini belum disetujui meskipun menggunakan banyak koneksi. Namun, mereka tiba-tiba menerima telepon dari Xia Qiu beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa naskahnya telah lolos peninjauan. Mereka semua mencoba menebak siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka tidak menyangka kalau itu adalah pemuda ini. Seketika, beberapa anggota inti tim produksi kagum pada Ye Feng. Sementara mereka berbincang-bincang, mereka telah memasuki bagian dalam Danau Surgawi. Lalu, semua orang benar-benar terkejut dengan pemandangan indah di depan mereka. Interior Danau Surgawi didekorasi dengan indah, memadukan unsur klasik dan modern. Ada sumber air panas besar di tengahnya, dan kabut putih menyelimuti di dalamnya. Itu membuat seluruh Danau Surgawi tampak seperti surga. Semua awak kapal tidak dapat menahan diri untuk berseru. Rasanya seperti Nenek Liu memasuki Grand View Garden. Xia Qiu tidak dapat menahan diri untuk berseru, tempat ini sangat indah. Ye Feng, yang berjalan di sampingnya, tampak sangat tenang. Tidak apa-apa. Melihat ini, Xia Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Dia begitu tenang sehingga tampak seperti dia sedikit bodoh. Aku akan berganti pakaian. Setelah selesai berbicara, dia cemberut dan berjalan pergi. Ye Feng menggelengkan kepala dan tersenyum.
Ia menemukan kursi kosong dan duduk. Petugas yang tadi menghalangi pintu langsung membawakan minuman. Pak, nada bicara saya tadi kurang bagus. Maaf sekali. Karena pihak lain memiliki nomor Super VIP 001, statusnya pasti luar biasa. Selama pihak lain mengucapkan sepatah kata pun, dia mungkin harus berkemas dan pergi. Ye Feng mengambil minuman itu dan menyesapnya. Kamu juga melakukan pekerjaanmu, aku tidak akan mempersulitmu. Ketika staf tersebut mendengar hal ini, dia segera mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dia tidak dapat menahan perasaan emosionalnya. Pantas saja pihak lain bisa memiliki nomor Super VIP 001. Lihat saja kemurahan hatinya, dia memang berbeda. Ye Feng mengabaikannya. Ia berbalik dan mulai mengagumi pemandangan danau surgawi. Tak heran jika tempat ini menjadi tanah suci bagi tempat wisata pemandian air panas. Pemandangan ini sungguh mempesona dan indah. Pada saat ini, suara Xiaqiu tiba-tiba terdengar dari belakang. Apa yang kau lihat? Ye Feng berbalik seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu, dia tertegun. Xiaqiu mengenakan jubah sifon putih dan berdiri di sana tanpa alas kaki. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai santai bagaikan air terjun. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, membuatnya merasa seakan-akan melayang di udara. Bahkan lebih indah dari pemandangan di danau surgawi. Jantung Ye Feng mulai berdetak tak terkendali. Xiaqiu diam-diam senang melihat ekspresinya. Namun, dia sengaja memasang wajah tegas. Tuan Ye, bukankah agak tidak sopan menatap gadis seperti itu? Ye Feng segera terbatuk dan mengalihkan pandangannya. Jarang sekali Xiaqiu melihatnya begitu malu. Akhirnya, ia tak kuasa menahan tawa. Baru saat itulah Ye Feng menyadari bahwa dia sengaja mengolok-oloknya. Dia memutar matanya ke arahnya. Interaksi intim antara keduanya tertangkap mata Suster Wang yang tak jauh darinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Setelah beberapa interaksi, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Ye Feng. Kemampuan pemuda ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Setiap kali, masalah yang tidak dapat mereka selesaikan bahkan setelah mengeluarkan seluruh upaya, dengan mudah diselesaikan oleh Ye Feng. Itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya yang mengerikan. Jika Xiaqiu bisa mendapat dukungan seperti itu, bukankah dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan di industri hiburan? Dengan dukungan Xiaqiu, posisinya sebagai manajer tentu akan meningkat juga. Ketika dia memikirkan hal ini, dia perlahan mendapat sebuah ide. Saat Ye Feng dan Xiaqiu sedang mengobrol. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar keributan. Keduanya berbalik. Dia melihat direktur berjanggut itu berdebat dengan anggota staf lagi. Apa yang sedang terjadi? Ye Feng melihat mereka berdua bertengkar makin hebat, jadi dia terpaksa menyela. Sutradara berjanggut itu bergegas menghampiri. Pak Ye, karena kebutuhan syuting, kami ingin mendekorasi ulang panggung di sini, tetapi beliau melarang kami. Staf itu juga sangat kesal. Tuan Ye, dekorasi di Danau Surgawi sangat mahal. Kalau kita biarkan mereka berbuat sesuka hati, saya tidak bisa bertanggung jawab. Ye Feng segera melambaikan tangannya. Biarkan mereka melakukannya, aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Nada bicara staf itu juga sedikit lebih keras. Tuan Ye, meskipun Anda super VIP kami di sini, Anda tidak berhak mengubah Danau Surgawi kecuali ketua kami menyetujuinya. Xiaqiu dan yang lainnya merasa tidak berdaya ketika mendengar ini. Pihak lain bahkan tidak menunjukkan wajah kepada seorang super VIP. Kali ini, rasanya benar-benar tidak masuk akal. Ye Feng mengeluarkan ponselnya dan menelepon Huo Wenming. Dia lalu menceritakan semua yang telah terjadi. Tuan Ye, ini salah saya. Tolong serahkan teleponnya kepada staf, kata Huo Wenming. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia menyerahkan telepon kepada staf. Staf itu menerima telepon dengan ragu-ragu. Ketua Huo, saya Zhao Xiaoming. Begitu dia membuka mulutnya, dia mendengar suara marah Huo Wenming. Ibumu buta ya? Pak Ye ketua baru markas kita, dan aku pun harus mendengarkannya. Apa hakmu melarangnya? Apa kau masih menginginkan pekerjaanmu? Bab 74 hanya aib seorang pria. Huo Wenming mengumpat beberapa menit sebelum menutup telepon. Anggota staf bernama Zhao Xiaoming hampir menangis. Dia menyerahkan kembali ponsel itu kepada Ye Feng dengan kedua tangan dan memasang senyum yang lebih jelek daripada menangis. Ketua Ye, aku benar-benar tidak tahu kau bos baru di sini. Kalau aku tahu, aku tidak akan berani menghentikanmu bahkan jika kau memberiku 100 nyali. Begitu dia mengatakan ini, seluruh kru terkejut, terutama Xiaqiu dan saudari Wang. Tanda seru. Mereka tidak menyangka Ye Feng akan menjadi bos baru di resor sumber air panas ini. Berita ini terlalu menakutkan. Resor sumber air panas ini mungkin bernilai setidaknya beberapa ratus juta, bukan? Untuk dapat membeli tempat ini, asetnya minimal harus beberapa miliar, bukan?
Dia masih sangat muda, namun dia memiliki kekayaan bersih beberapa miliar. Ini sungguh mengerikan. Sebagai perbandingan, Xia Qiu relatif damai. Tidak masalah apakah Ye Feng seorang miliarder atau orang miskin. Baginya, tidak ada banyak perbedaan. Paling-paling, dia hanya sedikit terkejut. Akan tetapi, pikiran Suster Wang berbeda dengan pikirannya. Semakin kuat Ye Feng, semakin bertekad dia untuk mempertemukan Xia Qiu dan Ye Feng. Dalam industri hiburan, memiliki pendukung dan tidak memilikinya adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tinjauan naskah kali ini adalah contoh yang bagus. Terlebih lagi, Ye Feng masih muda, kaya, dan cukup tampan. Dia jauh lebih baik daripada beberapa master emas selebriti wanita, bukan? Xia Qiu masih tidak tahu bahwa manajernya telah memutuskan untuk menjodohkan dia dan Ye Feng. Setelah mengobrol dengan Ye Feng sebentar, kru sudah menyiapkan tempat dan mereka bangkit untuk mulai syuting. Tim pencahayaan, bersiap. Tim rekaman, bersiap. Kru film, bersiap. 3, 2, 1, aksi. Atas perintah direktur, seluruh kru mulai beraksi. Ye Feng sedang duduk di ruang tunggu, minum minumannya sambil menonton mereka menembak. Sebelum mereka menyadarinya, adegan pertama telah selesai. Hari sudah terlambat. Sutradara melihat waktu dan mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan syuting hari ini dan melanjutkannya besok. Xia Qiu menyeret tubuhnya yang lelah kembali. Bagaimana menurutmu aktingku? Dia menatap Ye Feng penuh harap dengan mata besarnya. Dia seperti siswa sekolah dasar yang menunggu pujian gurunya. Ye Feng berpikir sejenak. Kurasa kau harus kembali dan bernyanyi. Xia Qiu sedikit kesal. Tidak bisakah kau menyemangatiku? Ye Feng langsung tertawa. Aku cuma bercanda. Aktingmu bagus sekali, kamu punya potensi jadi aktris terbaik. Xia Qiu masih belum puas. Kamu sama sekali tidak tulus. Ye Feng langsung mengeluh, Nona muda, aku tidak bisa mengatakan aktingmu buruk, aku tidak bisa mengatakan aktingmu bagus, bagaimana aku harus menjawabnya? Xia Qiu berkata dengan tegas, ketika aku bertanya kepadamu, hal pertama yang harus kau lakukan adalah memujiku. Ekspresimu harus tulus, tatapanmu harus tulus, dan nadamu harus tegas dan penuh tekad. Ye Feng sangat tertekan saat mendengarkan nasihatnya. Terlalu sulit bagiku. Xia Qiu menyingkirkan ekspresi bercandanya. Aku cuma bercanda. Kamu sudah sangat membantu kami hari ini. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam nanti? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Aku berencana berendam di pemandian air panas sebentar. Ketika para awak kapal yang lewat mendengar ini, mereka hampir terjatuh. Apa yang dipikirkan orang ini? Xia Qiu adalah bintang besar, dan dia berinisiatif mengajaknya makan. Dia benar-benar ingin pergi ke pemandian air panas. Seolah-olah Sun Wukong telah menghentikan 7 gadis surgawi dan berlari untuk memetik buah persik. Itu sungguh aib bagi kaum pria. Xia Qiu tidak marah atas penolakannya. Tapi aku tidak suka berutang budi pada orang lain. Katakan padaku, bagaimana kau ingin aku membalas budimu? Ye Feng melihat kegigihannya, jadi dia bercanda, kalau begitu kamu tinggal dan temani aku ke pemandian air panas. Begitu dia mengatakan hal ini, seluruh kru melemparkan pandangan, meremehkan, kepadanya. Kamu ingin ditemani seorang gadis ke pemandian air panas. Apakah kamu yakin itu hanya sumber air panas? Muka bau. Xia Qiu tampaknya juga memikirkan sesuatu, dan wajahnya memerah sampai ke telinganya. Siapa yang mau pergi ke pemandian air panas bersamamu? Dia melotot marah ke arahnya. Saat itu, Suster Wang tiba-tiba menyela, kamu sudah syuting seharian dan agak lelah. Bagaimana kalau kamu berendam sebentar dengan Tuan Ye? Mulut Xia Qiu terbuka lebar saat mendengar kata-kata manajernya. Suster Wang biasanya sangat protektif terhadapnya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ia akan melarangnya berhubungan dengan lawan jenis. Tapi hari ini, dia benar-benar berinisiatif membiarkannya pergi ke sumber air panas dengan seorang pria. Meskipun Xia Qiu masih sedikit malu, karena Ye Feng dan saudari Wang telah mengatakannya, dia terlalu malu untuk menolak mereka. Dia hanya bisa menundukkan kepala dan setuju. Kalau begitu, aku akan ganti baju dulu. Lalu, dia segera lari. Kali ini giliran Ye Feng yang tercengang. Dia hanya bercanda, tetapi siapa yang tahu bahwa pihak lain akan benar-benar setuju. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apakah dia benar-benar akan berendam di sumber air panas bersama seorang wanita? Ini tidak terlalu bagus, kan? Dia orang yang baik. Saudari Wang, bukankah dulu kau melarangku terlalu banyak berhubungan dengan lawan jenis? Ada apa denganmu hari ini? Xia Qiu memasuki ruang ganti dan menatap Suster Wang dengan bingung. Apa kau bodoh? Itu dulu, dan ini sekarang, kau mengerti. Suster Wang sedikit kecewa. Aku tidak mengerti. Xia Qiu menggelengkan kepalanya. Saudari Wang terdiam. Ia harus mengubah cara bicaranya. Tuan Ye telah banyak membantu kita. Bukankah seharusnya Anda berterima kasih kepadanya?
Xia Qiu mengangguk kali ini. Tentu saja. Itu sebabnya aku ingin mentraktirnya makan, tapi dia menolakku. Suster Wang menepuk dahinya. Menurutku kau bodoh. Tuan Ye hanya berusaha melindungimu. Kalau paparazi memotretmu saat makan di luar, itu akan sangat memengaruhimu. Xia Qiu merasa itu masuk akal. Tapi kau ingin aku pergi ke pemandian air panas bersamanya. Bukankah itu terlalu canggung? Kita baru kenal sebentar. Suster Wang segera menghiburnya, jangan khawatir. Aku akan masuk untuk menemanimu nanti. Baiklah, cepat ganti bajumu. Jangan biarkan Tuan Ye menunggu terlalu lama. Xia Qiu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Dia tidak punya pilihan selain berbalik dan berjalan ke ruang ganti. Bab 75. Apakah aku wanita seperti itu? Ketika Ye Feng keluar setelah berganti pakaian, semua kru telah pergi. Yang tersisa hanyalah setumpuk peralatan untuk persiapan syuting besok. Dia berjalan ke sisi kolam air panas dan menguji suhunya. Cuacanya agak panas. Dia mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak berani mundur. Tanda seru, tanda seru. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik. Dia melihat Xia Qiu mengenakan jubah mandi putih dan berjalan mendekat. Jubah mandi itu diikat dengan pita di tengahnya, dan dililitkan di pinggangnya. Ujung jubah mandi itu memperlihatkan dua kaki yang indah dan ramping, yang sangat menarik. Dia tertegun. Tepat saat dia hendak berdiri menyambut mereka, pada saat itu, dia tiba-tiba terpeleset. Celepuk. Dia jatuh ke sumber air panas. Percikan air besar pun tercipta. Xia Qiu sedikit gugup pada awalnya, tetapi ketika melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hingga dia bergoyang maju mundur. Ye Feng berjuang di dalam air untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berdiri teguh. Saat dia melihat Xia Qiu tersenyum cerah di tepi kolam renang, dia tiba-tiba ingin mengerjainya. Dia meraih pergelangan kakinya yang halus dan menariknya dengan lembut. Ah! Xia Qiu menjerit dan terjatuh ke dalam air sambil memercik. Ye Feng juga takut mencekiknya, jadi dia buru-buru membantunya berdiri. Ye Feng, kau orang jahat besar. Xia Qiu begitu ketakutan hingga dia langsung meninju bahunya. Ketika Suster Wang melihat ini, dia langsung tersenyum dan pergi diam-diam. Sementara itu, Ye Feng menatap Xia Qiu dengan linglung, dia tenggelam dalam pikirannya. Saat ini jubah mandi yang dikenakannya basah kuyup dan melekat erat di tubuhnya. Sosoknya yang awalnya sempurna semakin dipertegas oleh lekuk tubuhnya. Napasnya perlahan mulai terasa berat. Xia Qiu bertemu dengan tatapan invasifnya dan langsung panik. Dia segera berbalik untuk meminta bantuan dari Suster Wang. Namun, Suster Wang telah menghilang tanpa jejak. Kali ini, betapapun bodohnya dia sudah bereaksi. Saudari Wang jelas ingin dia mendekati Ye Feng dan memasang jebakan untuknya. Saat dia memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya menjadi tegang. Dia menatap Ye Feng dengan ketakutan di matanya. Kamu baik-baik saja. Ye Feng mengambil inisiatif untuk meminta maaf dan pada saat yang sama melangkah maju. Jangan mendekat. Xia Qiu buru-buru mundur selangkah. Apa yang kau takutkan? Aku kan tidak akan memakanmu. Ye Feng merasa lucu melihat sikapnya yang begitu hati-hati. Ya Tuhan! Xia Qiu hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba berteriak kesakitan dan hampir jatuh. Ye Feng bereaksi cepat dan mengangkatnya. Ada apa? Wajah Xia Qiu menunjukkan ekspresi kesakitan. Pergelangan kakiku kram. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia segera menggendongnya. Ah! Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Xia Qiu bergetar. Ye Feng tidak menjawab. Ia menggendongnya ke tempat kosong di samping kolam. Kaki mana yang kram? Nada suaranya agak sombong. Yang ini. Xia Qiu dengan cepat menunjuk ke kaki kanannya. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi, dia cepat-cepat meraih kakinya dan mengusapnya dengan lembut. Wuh! Xia Qiu mendengus dan wajahnya memerah. Dia tidak tahu apakah itu karena uap di sumber air panas atau sesuatu yang lain. Dia tidak pernah memiliki kontak intim seperti itu dengan lawan jenis sepanjang hidupnya. Saat dia masih sekolah, orang tuanya sangat ketat padanya. Saat dia kuliah, dia dipilih oleh sebuah perusahaan hiburan dan mulai memasuki industri hiburan. Manajer itu bahkan lebih ketat padanya. Selain pekerjaan, dia tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan lawan jenis secara pribadi. Ye Feng bisa dikatakan sebagai pria yang paling banyak berhubungan dengannya selain rekan-rekan kerjanya. Setelah beberapa interaksi, pesona yang dipancarkannya perlahan memberinya perasaan aneh. Lambat laun, matanya mulai kabur. Ye Feng memijatnya sebentar sebelum mengangkat kepalanya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Xia Qiu langsung mengalihkan pandangannya dengan perasaan bersalah. Tidak apa-apa. Ye Feng tidak terlalu memikirkannya, dan perlahan berdiri. Sepertinya kita juga tidak bisa berendam di sumber air panas ini, ayo pulang untuk hari ini. Xia Qiu buru-buru mengangguk. Baiklah, aku akan ganti baju dulu.
Setelah dia selesai berbicara, dia segera melarikan diri. Ye Feng menatap punggungnya yang tampak bingung. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Ada apa dengannya? Sulit sekali menebak pikiran seorang gadis. Setelah keduanya berganti pakaian, mereka berjalan keluar dari danau surgawi. Suster Wang, yang telah menunggu di luar, segera menghampiri mereka. Kalian keluar secepat ini. Begitu Xia Qiu melihatnya, ia langsung marah besar karena malu. Aku akan menyelesaikan ini denganmu saat aku kembali. Saudari Wang segera mundur ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Xia Qiu menenangkan diri dan menoleh ke Ye Feng. Sebentar lagi, bisakah kau datang ke upacaraku? Ye Feng menggaruk kepalanya. Aku bukan bagian dari kru, itu tidak pantas, kan? Xia Qiu sedikit cemas. Apa yang kurang pantas? Ini film pertamaku, jadi ini sangat penting bagiku. Melihat dia sudah mengatakannya, Ye Feng sudah setuju dalam hatinya. Namun, dia berkata sesuatu yang lain. Ini penting bagimu, tapi apa hubungannya denganku? Menurutmu aku ini siapa? Xia Qiu kehilangan kata-kata dan tidak tahu bagaimana menjawab. Ye Feng melihat rasa malunya dan tak kuasa menahan senyum bangga. Kalau tidak ada yang lain, aku pamit dulu, ya. Xia Qiu sedikit cemas. Lalu kamu ikut atau tidak? Kalau begitu, mari kita lihat apakah aku punya waktu, kata Ye Feng, lalu dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Xia Qiu menatap punggungnya, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Dia marah, malu, dan sedikit enggan pergi. Suster Wang datang lagi. Dia sudah pergi. Kita harus kembali. Xia Qiu berbalik, matanya dipenuhi amarah. Apa maksudmu dengan hari ini? Menurutmu aku ini orang seperti apa? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jarang sekali melihat pria semuda dan sekaya itu. Kalau kau tidak bertindak cepat, dia akan direbut orang lain. Apa hubungannya denganku, apakah dia punya uang atau tidak? Apa aku terlihat seperti wanita seperti itu? Kamu tidak, aku yang, oke. Lalu kenapa kamu tidak pergi ke sumber air panas bersamanya? Aku ingin sekali, tapi dia tidak menyukaiku. Lalu, apakah dia akan menyukaiku? Itu tergantung pada apakah Anda bekerja cukup keras. Aku akan menggigitmu sampai mati. Bab 76 sepertinya kamu juga bukan siswa yang serius. Pada hari kedua setelah kembali dari resor sumber air panas, Ye Feng mengendarai mobil super likan miliknya sendiri di pagi hari dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Namun, saat dia hendak meninggalkan villa, dia tiba-tiba menerima telepon dari Fatichu. Kakak Feng, apakah kamu datang ke sekolah hari ini? Suara Fatichu terdengar sedikit mendesak. Aku pergi, kenapa? Ye Feng tidak mengerti. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Duming mungkin akan mencari masalah denganmu, Fatichu buru-buru mengingatkan. Tanda seru. Siapa Duming? Ye Feng tidak ingat bahwa dia mengenal orang seperti itu. Kamu bahkan tidak kenal Duming. Dia kepala Departemen Disiplin Persatuan Mahasiswa, dan dia yang bertanggung jawab atas disiplin. Fatichu memberinya perkenalan singkat. Apa hubungan kepala Departemen Disiplin denganku? Ye Feng masih tidak mengerti. Bukankah kamu sering bolos kelas akhir-akhir ini? Dia memergokimu dan bahkan bilang akan menjadikanmu contoh untuk menanganimu dengan serius. Nada bicara Fatichu agak cemas. Apa dia gila? Terlalu banyak orang yang membolos. Kenapa aku harus jadi panutan? Ye Feng sedikit marah. Kudengar dia mengejar Shen Baitian, tapi si cantik kampus Shen selalu mengabaikannya. Sekarang si cantik kampus Shen sudah berhubungan denganmu, dia pasti sedang mencoba balas dendam. Fatichu memberinya analisis. Tersesat, apa maksudmu berhubungan? Kau tahu cara bicara. Ye Feng sangat tidak puas dengan pilihan katanya. Bukan itu intinya. Intinya, Duming ingin mempermainkanmu. Kau harus hati-hati, saran Fatichu dengan sungguh-sungguh. Dia mau main-main denganku. Kita lihat saja nanti apakah dia sanggup. Ye Feng mencibir dan menutup telepon. Dia sama sekali tidak peduli dengan Duming. Dengan kekuatannya saat ini, belum lagi kepala bagian disiplin di sekolah kecil, meskipun dia pemimpin sekolah, memangnya kenapa? Siapapun yang berani memprovokasinya berarti mencari kematian. Pada saat itu, pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi di telinganya. Navigasi keberuntungan baru ditemukan. Navigasi sistem diaktifkan, silakan berkendara lurus di sepanjang jalan saat ini dan belok kiri setelah 200 meter. Ye Feng sangat gembira. Dia segera mengikuti navigasi. Tak lama kemudian, ia melihat seorang lelaki tua berambut putih di pinggir jalan di depannya, melambaikan tangan ke arah mobil-mobil yang lewat. Ada sebuah mobil tua terparkir di samping pria tua itu. Sepertinya mobil itu mogok. Di samping mobil duduk seorang wanita tua dengan ekspresi sedih di wajahnya. Meski lelaki tua itu berusaha sekuat tenaga meminta bantuan, mobil-mobil yang lewat tidak berhenti sama sekali. Pada zaman sekarang,
banyak sekali penipu, dan tidak ada seorang pun yang mau ikut campur dalam urusan orang lain. Ye Feng menghela napas. Ia mengemudikan mobil dan turun. Apa yang terjadi, Tuan? Orang tua itu sudah putus asa, tetapi ketika melihat mobilnya tiba-tiba berhenti, dia menjadi bersemangat lagi. Adik kecil, istriku terkena serangan jantung. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Tolong bantu kami. Masuk ke mobil. Ye Feng tidak berkata apa-apa. Ia segera membantu wanita tua itu masuk ke mobil bersama pria tua itu. Lalu, dia menginjak pedal gas. Mobil Super Likan meninggalkan jejak yang indah saat menghilang di tempat. Orang-orang yang lewat yang melihat pemandangan ini menggelengkan kepala dan mendesah. Orang bodoh ini tidak pernah dikalahkan oleh masyarakat. Setelah tertipu beberapa kali, orang akan tahu bahwa hati manusia itu jahat. Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ia memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal. Berkat kepiawaiannya dalam mengemudi, mobil itu dengan cepat melaju menembus kemacetan lalu lintas. Rumah sakit terdekat akan memakan waktu setidaknya 20 menit untuk sampai di sana dengan kecepatan normal. Namun, ia membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk berkendara ke halaman rumah sakit. Dokter, ada pasien di sini. Ye Feng membantu wanita tua itu keluar dari mobil dan berteriak tergesa-gesa. Staf medis mendengar berita itu dan bergegas ke ruang gawat darurat. Baru sekarang Ye Feng menghela napas panjang lega. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi kesempatan, Anda akan mendapatkan 30% saham Nanfeng Entertainment Co., Ltd. Ketika Ye Feng mendengar nama Nanfeng Entertainment, dia tercengang. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Di mana dia mendengarnya sebelumnya? Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, lelaki tua itu berjalan cepat menghampiri. Adik kecil, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kalau kau tidak membantu kali ini, aku khawatir istriku sudah mati. Sambil berbicara, dia hendak berlutut. Melihat ini, Ye Feng segera membantunya berdiri. Tuan, apa yang Anda lakukan? Ini hanya masalah kecil bagi saya. Wajah lelaki tua itu dipenuhi rasa terima kasih. Bagimu, semudah mengangkat jari. Bagi kami, ini adalah anugerah penyelamat. Aku masih punya puluhan ribu yuan di sini, anggap saja sebagai hadiah terima kasih. Sambil berbicara, dia mengeluarkan setumpuk besar uang tunai dari tasnya. Ye Feng sedikit kesal. Tuan, bukankah Anda sedang memarahi saya? Saya menyelamatkan Anda karena niat baik, bukan karena uang Anda. Wajah lelaki tua itu memerah dan ia buru-buru menyimpan uangnya. Maaf, saya kurang ajar. Jarang sekali melihat anak baik sepertimu akhir-akhir ini. Melihat usia dan penampilanmu, kamu masih mahasiswa, kan? Aku penasaran, sekolah mana yang bisa menghasilkan anak sehebat kamu? Saya dari Universitas Songhai, jawab Ye Feng jujur. Pria tua itu tertegun. Kamu dari Universitas Songhai. Ye Feng melihat ekspresinya dan merasa sedikit aneh. Benar, ada apa? Pria tua itu tertegun sejenak. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan tertawa. Kau tidak mengenalku. Ye Feng sedikit tercengang. Haruskah aku mengenalmu? Pria tua itu tersenyum aneh. Kalau begitu, sepertinya kamu juga bukan murid yang baik. Kamu bahkan tidak mengenali saya, kepala sekolah. Kali ini giliran Ye Feng yang tercengang. Maksudmu, kau rektor Universitas Songhai. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum. Saya Hu Donghai, rektor Universitas Songhai. Tapi kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Aku sudah tua sekarang dan aku jarang sekolah. Wajar saja kalau kamu tidak mengenalku. Ye Feng tersenyum canggung. Kepala sekolah Hu, saya. Untungnya, dia menerima telepon dari Fatih Chu saat ini, dan Ye Feng sementara menghilangkan rasa malunya. Dia segera mengangkat telepon. Ada apa, Fatih? Kak Feng, cepatlah ke sekolah. Duming baru saja datang ke kelas untuk absen. Melihatmu tidak datang lagi, dia bilang akan melapor ke sekolah hari ini untuk mencatat hukumanmu. Bab 77 akulah yang membuat hal-hal sulit bagi mereka. Setelah mendengar kata-kata Fatih Chu, Ye Feng mengerutkan kening. Baiklah, aku mengerti. Aku akan kembali ke sekolah sekarang. Setelah menutup telepon, ia segera tersenyum meminta maaf kepada Hu Donghai. Kepala sekolah, saya harus segera kembali ke sekolah. Kalau saya tidak kembali sekarang, saya akan dianggap sebagai kasus klasik. Hu Donghai mengangguk mengerti. Kalau begitu, kamu pulang dulu. Hati-hati di jalan. Ye Feng hendak berbalik dan pergi. Pada saat ini, Hu Donghai tiba-tiba memanggilnya, "Momong-momong, aku masih belum tahu namamu." Tanda seru. Ye Feng buru-buru menjawab, "Namaku Ye Feng." Hu Donghai mengulang nama itu 2 kali dalam benaknya dan mengingatnya. "Mari kita bertukar informasi kontak. Jika ada kesulitan, jangan lupa hubungi saya." Ye Feng tidak terlalu memikirkannya. Ia langsung bertukar informasi kontak dengannya.
Lalu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Ketika dia tiba di sekolah, saat itu adalah waktu istirahat. Saat Ye Feng memasuki kelas, Faticu menghampirinya dengan penuh semangat. Kak Feng, Du Ming itu kepala Departemen Disiplin Persatuan Mahasiswa. Kali ini, dia menyadari kelemahanmu, jadi jangan terlalu keras padanya. Paling-paling, biarkan dia melampiaskan amarahnya. Siapa tahu, mungkin semuanya sudah berakhir. Ye Feng hendak menjawab. Pada saat ini, ia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya dari pintu. Ye Feng, kemarilah ke gedung Serikat Mahasiswa. Ye Feng berbalik dan menatap orang itu. Senyum dingin tersungging di wajahnya. Du Ming mungkin sudah mengatur seseorang untuk menunggunya di dekat ruang kelas. Kalau tidak, itu bukan kebetulan. Dia baru saja memasuki kelas, dan pihak lain kebetulan datang. Karena pihak lain ingin menyingkirkan Ye Feng, dia tidak punya alasan untuk mundur. Ye Feng segera berbalik dan berjalan keluar kelas. Faticu takut dia akan bertindak gegabah, jadi dia buru-buru mengikutinya. Melihat hal itu, murid-murid lain di kelas pun ingin ikut bersenang-senang. Ketika Ye Feng tiba di persatuan mahasiswa, dia melihat beberapa orang duduk di ruangan itu. Ada laki-laki dan perempuan, dan semuanya memasang ekspresi sangat serius. Faticu buru-buru menunjuk seorang anak laki-laki berkacamata yang duduk di tengah dan memperkenalkannya dengan suara rendah, itu Du Ming. Ye Feng melihat ke arah yang ditunjuknya. Ia melihat Du Ming tampak seperti orang yang berbudaya dan berbudaya. Sekali pandang, ia tahu bahwa Du Ming adalah tipe siswa baik yang disukai para guru. Namun, bukankah hatinya agak terlalu kecil? Kami sedang mencari Ye Feng. Kalian semua, pergi. Du Ming mengusir Faticu dan yang lainnya keluar dari ruangan sebelum berbalik menatap Ye Feng. Kamu Ye Feng. Ye Feng menarik kursi dan duduk. Kenapa bertanya kalau sudah tahu jawabannya? Du Ming melihat betapa sombongnya dia dan membanting meja. Apa aku membiarkanmu duduk? Ye Feng menatapnya dengan tenang. Apakah kau sedang menginterogasi seorang penjahat? Bahkan jika kau sedang menginterogasi seorang penjahat, bukankah seharusnya kau membiarkan penjahat itu duduk dulu sebelum menginterogasinya? Ekspresi Du Ming berubah dingin. Ye Feng, kurasa kau masih belum menyadari kesalahanmu. Ye Feng mendengus acuh tak acuh. Kesalahan apa yang kubuat? Du Ming membanting buku catatannya di atas meja. Kamu sudah bolos kelas berhari-hari. Ini pengaruh yang sangat buruk. Apa kamu masih mau menyangkalnya? Ye Feng terkekeh. Siapa yang tidak pernah bolos? Kalian tidak pernah absen. Atau mereka tidak pernah absen. Beranikah kalian memeriksa catatannya? Beberapa orang yang duduk bersama Du Ming terlihat tidak terlalu baik. Berapa banyak orang di universitas yang tidak membolos kelas? Khususnya, untuk banyak kelas yang membosankan, mereka akan mencari alasan untuk mengatakan bahwa serikat mahasiswa mempunyai sesuatu untuk dilakukan, dan kebanyakan dari mereka tidak akan hadir. Jika mereka benar-benar ingin berdebat, masing-masing dari mereka memang punya catatan membolos kelas. Faticu dan yang lainnya, yang menonton pertunjukan dari pintu masuk, semuanya bersorak puas. Biasanya, gerombolan orang dari serikat mahasiswa ini selalu pamer di depan mereka. Akan tetapi, tidak banyak orang yang berani membalas. Hari ini, Ye Feng telah membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Du Ming menyadari momentumnya telah tertahan, jadi dia membanting meja lagi. Bisakah kau membandingkannya dengan kami? Kami sibuk dengan pekerjaan serikat mahasiswa dan melayani teman-teman sekelas kami. Bagaimana itu bisa disebut membolos? Ye Feng mengangguk setuju. Bagus sekali, tapi bagaimana kau tahu kalau aku tidak melayani teman-teman sekelasku? Du Ming mencibir. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kau melayani teman-teman sekelasmu? Ye Feng berkata dengan ekspresi serius, aku punya kebiasaan, kalau kelasnya terlalu lama, aku mudah kesal, kalau kesal, aku ingin menghajar orang, jadi, demi keselamatan teman-teman sekelasku, aku tidak masuk kelas, menurutmu, aku hebat, ya. Puff, hahaha. Faticu dan yang lainnya tak kuasa menahan tawa ketika mendengar ini. Semua orang tahu bahwa Ye Feng berbicara omong kosong. Namun, rasanya sangat menyenangkan mendengarnya. Bahkan beberapa anggota persatuan mahasiswa pun tak kuasa menahan tawa, namun mereka segera menahannya. Wajah Du Ming tampak sangat gelap. Ye Feng, aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau kau masih bersikap seperti ini, aku hanya bisa mengajukan surat ke pihak sekolah untuk memberimu nilai minus. Wajah Faticu dan yang lainnya berubah drastis setelah mendengar ini. Bukankah Du Ming ini agak terlalu kejam? Bukankah dia baru saja membolos beberapa kelas? Bagaimana dengan poin pelanggarannya? Hal ini akan dicatat dalam berkas, dan akan memengaruhi pencarian pekerjaannya setelah lulus. Dia mencoba menghancurkan masa depan Ye Feng. Tentu saja, dengan kekayaan Ye Feng saat ini, dia tidak peduli dengan berkas ini. Hanya niat jahat orang ini saja sudah membuat mereka gemetar ketakutan. Du Ming memandang Ye Feng dengan puas. Nak, kau masih mau bertarung denganku?
Apakah kamu takut? Ye Feng tertawa meremehkan, dia hendak berbicara. Pada saat ini, Shen Baitian masuk dengan marah. Duming, apa yang kau coba lakukan? Ketika Duming melihatnya, ia buru-buru berdiri dan tersenyum. Presiden Shen, apa yang Anda lakukan di sini? Shen Baitian melotot padanya dengan penuh kebencian. Lalu, dia berbalik dan menatap Ye Feng dengan gugup. Apakah mereka mempersulitmu? Ye Feng memberinya tatapan menenangkan. Tidak, akulah yang mempersulit mereka. Shen Baitian memelototinya dengan kesal. Jam berapa sekarang? Kamu masih tidak serius. Meski tatapannya sama, kedua tatapan itu memiliki arti yang sangat berbeda. Apalagi nada pembicaraan mereka sangat akrab. Di telinga orang-orang yang hadir, kedengarannya seperti percakapan sepasang kekasih. Tampaknya rumor tentang mereka berdua yang tengah menjalin hubungan bukanlah tanpa dasar. Ketika Duming melihat ini, ekspresinya menjadi gelap. Bab 78 Aku benar-benar ingin menjaga profil tetap rendah. Presiden Shen, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya harap Anda tidak ikut campur. Ketika Duming melihat interaksi intim antara Shen Baitian dan Ye Feng, wajahnya langsung berubah dingin. Bagaimana jika saya ingin ikut campur? Shen Baitian memasang sikap sombong. Ini urusan Departemen Disiplin. Anda tidak berhak ikut campur. Tanda seru. Duming melihat bahwa dia masih melindungi Ye Feng, dan kecemburuan di hatinya tumbuh. Departemen Disiplin. Sungguh prestise. Sebagai penanggung jawab Serikat Mahasiswa, apakah saya tidak berhak ikut campur dalam masalah ini? Lagi pula, kakekku dan kepala sekolah Hu sudah berteman lama selama bertahun-tahun. Mau kusuruh dia menelepon kepala sekolah Hu. Kita lihat saja apakah kau masih bisa menjabat sebagai kepala Departemen Disiplin. Shen Baitian biasanya membenci generasi kedua yang kaya yang menindas orang lain. Tetapi kali ini, demi melindungi Ye Feng, dia harus menjadi orang yang paling dibencinya. Duming merasa malu dengan penghinaan di depan publik. Semakin Shen Baitian melindungi Ye Feng, semakin cemburu pula dia. Saya selalu melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Dia melakukan kesalahan, jadi dia harus dihukum. Aku tahu kau presiden Serikat Mahasiswa, dan keluarga Shenmu berkuasa. Mudah bagimu untuk menyingkirkanku dari jabatanku sebagai kepala departemen. Tapi kalau kau ingin aku, Duming, melanggar prinsipku, itu mustahil. Akan kujelaskan hari ini. Jika Ye Feng tidak dihukum hari ini, kau tak perlu menggunakan wewenang dan koneksi keluargamu. Aku akan mengundurkan diri dari jabatanku sebagai kepala Departemen Disiplin. Kata-katanya penuh semangat dan merdu. Ia menggambarkan dengan jelas sosok seorang pahlawan yang tertekan oleh kekuasaan, tetapi tetap teguh pendirian dan pantang menyerah. Beberapa anggota Serikat Mahasiswa semuanya terpengaruh oleh kata-katanya. Mereka semua mengalihkan tatapan marah ke arah Ye Feng dan Shen Baitian. Kali ini, bahkan Shen Baitian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apakah dia benar-benar harus menggunakan kekuatannya atau koneksi kakeknya untuk memohon belas kasihan dari kepala sekolah? Namun, begitu dia menggunakan kekuatannya, kejadian hari ini sedikit banyak akan menyakiti hati rekan-rekannya di Serikat Mahasiswa. Namun, saat dia pergi mencari kakeknya selalu merasa jijik dengan hal-hal seperti itu. Jika semuanya salah, bahkan mungkin merusak citra Ye Feng di hati kakeknya. Tepat ketika dia bingung harus berbuat apa, telepon Ye Feng tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah kepala sekolah Hu. Ye Feng ragu sejenak, tetapi dia tetap menjawab panggilan itu. Siswa Ye, sudah kembali ke sekolah. Aku tidak mengganggu kelasmu, kan? Suara khawatir Hu Donghai terdengar dari telepon. Tidak. Apakah nenek Hu baik-baik saja sekarang? Ye Feng bertanya dengan cepat. Aduh, itu terlalu berbahaya. Dokter bilang kalau dia terlambat beberapa menit saja, Tuhan pun takkan bisa menyelamatkannya. Ngomong-ngomong, kau penyelamat istriku, kata Hu Donghai dengan rasa takut yang masih tersisa. Syukurlah dia baik-baik saja. Kalau ada waktu, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Ye Feng sedang berbicara dengan kepala sekolah Hu. Saat itu, Duming tiba-tiba menghampiri dan menyambar ponselnya. Ye Feng, apa kau tidak terlalu sombong? Kau bahkan belum menjelaskan kalau kau membolos, dan masih berani menjawab telepon. Lalu, dia membanting teleponnya ke meja. Dia mungkin secara tidak sengaja menekan tombol, speaker, dan kemudian dia mendengar suara Hu Donghai, mahasiswa Ye, apa yang terjadi? Duming sudah kehilangan akal sehatnya. Ia langsung berteriak di telepon. Kamu orang tua Ye Feng, kan? Dia sedang melakukan refleksi diri di Departemen Disiplin karena membolos. Kalau ada yang harus kamu kerjakan, hubungi kami setelah selesai. Dengan itu, dia hendak menutup telepon. Pada saat ini, dia mendengar suara dingin kepala sekolah Hu. Anda Duming dari Departemen Disiplin Serikat Mahasiswa, kan? Duming tercengang.
Bagaimana pihak lain tahu namanya? Dia melihat lagi ide penelepon. Kepala sekolah Hu. Rasa dingin tiba-tiba menjalar dari tumitnya hingga ke belakang kepalanya. Kepala sekolah Hu. Semua orang terkejut mendengar kata-katanya. Sebenarnya itu kepala sekolah Hu. Bagaimana Ye Feng mendapatkan nomor telepon kepala sekolah Hu? Apalagi dilihat dari pembicaraan mereka berdua barusan, mereka terlihat sangat dekat. Dia terus memanggilnya, Nenek Hu, karena mengira dia masih saudaranya. Suara Hu Donghai serius. Duming, ada apa? Duming buru-buru menjelaskan, kepala sekolah, Ye Feng tidak hanya membolos, tetapi dia juga menolak mengakui kesalahannya. Saya terlalu marah tadi dan nada bicara saya kurang baik. Mohon maafkan saya. Hu Donghai mendengus. Ye Feng harus bolos kelas karena dia mengantar istriku ke rumah sakit pagi ini. Anda tidak hanya tidak memberi penghargaan kepada siswa berprestasi yang telah berbuat baik demi keadilan, tetapi Anda juga menghukumnya. Kurasa kau ketua Departemen Disiplin Persatuan Mahasiswa. Kau yang paling tidak disiplin. Kata-katanya sangat tegas. Duming gemetar ketakutan dan hampir terduduk di tanah. Tapi kepala sekolah, dia tidak hanya membolos hari ini. Dia sudah membolos beberapa kali. Duming ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi Hu Donghai memotongnya. Hakikat pendidikan adalah mendidik manusia. Jika kamu bahkan tidak bisa menjadi orang baik, apa gunanya mempelajari lebih banyak pengetahuan? Siswa bermoral baik seperti Ye Feng seharusnya diberi kebebasan seluas-luasnya. Kedepannya, ia bebas memutuskan untuk datang ke kelas atau tidak, dan tidak ada yang berhak mengaturnya. Kerumunan itu gempar. Dari kata-katanya, dapat didengar bahwa kepala sekolah Hu sangat mengagumi Ye Feng. Dia bahkan memberinya lampu hijau dan mengizinkannya untuk tidak datang ke kelas di masa mendatang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shen Baitian, Fatih Chu, dan seluruh orang yang hadir semuanya menatap Ye Feng dengan kaget. Keberuntungan orang ini sungguh tak terduga. Ye Feng merasakan sakit kepala karena ditatap oleh begitu banyak orang. Dia benar-benar ingin bersikap low profile. Namun, kekuatannya tidak mengizinkannya. Setelah menutup telepon dengan kepala sekolah Hu, dia berdiri dan menatap Duming. Kepala Du, apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Duming menatapnya dengan tatapan sinis. Apa maksudmu? Ye Feng tersenyum. Kamu baru saja bilang kalau aku tidak dihukum hari ini, kamu akan mengundurkan diri dari jabatanmu sebagai kepala departemen. Aku tidak tahu apakah kamu berkata jujur, atau kamu cuma kentut. Duming tercengang. Bab 79 sungguh takdirlah yang mempertemukan kita dari ribuan mil jauhnya. Duming merasa tertekan. Dia mengira karena dia sudah mengetahui kelemahan Ye Feng, dia pasti bisa menghukumnya hari ini. Siapa yang tahu bahwa kepala sekolah Hu akan tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia tidak hanya memarahi dirinya sendiri, dia bahkan memuji Ye Feng. Pada akhirnya, dia memberi Ye Feng kebebasan bergerak terbesar. Tanda seru tanda seru. Pada saat ini, Ye Feng telah membalas. Duming hampir muntah darah. Jabatannya sebagai ketua persatuan mahasiswa diperolehnya setelah bersusah payah, bahkan dengan cara-cara yang tidak terhormat. Tujuannya adalah untuk membuat resumenya terlihat lebih baik setelah lulus. Sekarang, dia ingin Duming mengundurkan diri dari jabatannya. Dia kurang lebih tidak bersedia menerima hal ini. Namun, ia tak menyangka Shen Baitian akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau mengundurkan diri. Lagi pula, semua orang akan tahu kalau kamu orang yang suka mengingkari janji. Duming terprovokasi olehnya dan langsung mengamuk karena malu. Bukankah ini hanya kepala Departemen Disiplin Persatuan Mahasiswa? Aku tidak akan melakukan ini lagi, oke. Setelah selesai berbicara, dia keluar dengan marah. Mendengar ini, Shen Baitian segera menatap Ye Feng dengan tatapan meminta pujian. Ye Feng tidak bisa menahan senyum. Faktanya, dia tidak peduli apakah Duming adalah kepala Departemen Disiplin atau bukan. Namun, bukanlah hal yang buruk untuk menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan orang-orang dengan motif tersembunyi melihat konsekuensi dari memprovokasi dia. Kisah antara Ye Feng dan Duming dengan cepat menyebar ke seluruh Universitas Zonghai. Semua orang tahu bahwa Duming, kepala Departemen Disiplin Persatuan Mahasiswa, ingin memanfaatkan ketidakhadiran Ye Feng sebagai alasan untuk membalas dendam. Namun, mereka tidak menyangka Ye Feng akan membunuhnya. Bukan saja dia tidak mendapat hukuman apapun, tetapi dia juga memenangkan hati kepala sekolah, yang mengizinkannya memutuskan apakah akan datang ke kelas atau tidak. Tiba-tiba, Ye Feng sekali lagi menjadi pusat perhatian di Universitas Zonghai. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada mobil sport yang dia kendarai dan skandal antara dia dan Shen Baitian. Lagi pula, Rektor Hu dari Universitas Zonghai dikenal tidak memihak. Biasanya, ia paling memperhatikan kedisiplinan murid-muridnya, tetapi kali ini, ia bersedia membukakan pintu belakang untuk Ye Feng. Ini bagaikan matahari terbit dari barat. Oleh karena itu,
Terdapat rumor bahwa Ye Feng sebenarnya adalah anak haram kepala sekolah Hu, tetapi rumor tersebut tidak dipublikasikan demi menjaga identitas kepala sekolah Hu. Lagi pula, masalah ini sudah menyebar dengan sangat luas. Bahkan ada guru yang datang menemui Ye Feng secara pribadi, mencoba mencari tahu beberapa informasi yang tidak diketahui. Ye Feng tidak bisa berkata apa-apa lagi terhadap rumor ini. Akan tetapi, bagaimanapun ia menjelaskan, orang lain akan menganggapnya sebagai kedok. Oleh karena itu, dia terlalu malas untuk menjelaskan. Sore harinya, Ye Feng mengambil kursus ekonomi. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Departemen Administrasi Resor Pemandian Air Panas Songhai. Ia mengatakan bahwa bos sebuah perusahaan real estate ingin membahas proyek kerjasama dengan pangkalan sumber air panas. Selain itu, pihak lain telah datang beberapa kali sebelumnya, tetapi ditolak oleh ketua saat itu, Huo Wenming. Kali ini, pihak lain datang lagi dengan tulus dan ingin bertemu dengan ketua baru. Huo Wenming benar-benar tidak bisa menolak, jadi dia datang untuk meminta pendapatnya. Mendengar ini, Ye Feng teringat akan ketulusan pihak lain. Ketulusan itu hampir sebanding dengan 3 kunjungan ke pondok jerami. Setelah memikirkannya, ia pun setuju. Bagaimanapun, kelas ekonomi ini membuatnya mengantuk. Dia segera mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar kelas. Profesor tua di podium melihat ini dan menutup mata terhadap hal itu. Lagi pula, semua orang sekarang tahu penilaian kepala sekolah Hu terhadap Ye Feng. Terhadap Ye Feng, semua orang tentu saja akan menutup mata. Resor Pemandian Air Panas Songhai. Presiden Lingyun Real Estate, Chen Xuan, sedang menunggu dengan cemas di ruang tamu bersama Direktur Departemen Hukum, Zhang Yuting. Saudari Chen, apakah menurutmu ketua baru akan setuju bekerja sama dengan kita? Zhang Yuting menatap Chen Xuan dengan gugup. Aku juga tidak tahu. Kita hanya bisa mencoba semua yang kita bisa sekarang. Chen Xuan juga sedikit ragu. Kami sudah beberapa kali ke sini, tapi ketua Huo selalu menolak kami. Saya rasa ketua yang baru tidak akan mau bekerja sama dengan kami. Zhang Yuting sedikit ragu. Saya yakin jika ketua baru memiliki visi yang baik, dia akan optimis dengan proyek kita. Saya yakin akan hal itu. Wajah Chen Xuan dipenuhi tekad. Tapi ku dengar ketua baru mereka masih sangat muda. Kurasa dia generasi kedua yang kaya. Dia mungkin tidak punya selera yang bagus. Zhang Yuting menyiramnya dengan air dingin. Paling-paling, kita akan memberinya lebih banyak keuntungan. Singkatnya, kita harus berhasil dalam proyek ini. Chen Xuan tidak punya cara lain yang lebih baik. Zhang Yuting mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat itu, seorang gadis yang tampak seperti sekretaris berjalan mendekat. Presiden Chen, ketua kami telah tiba. Beliau menunggu kalian berdua di kantornya. Silakan ikut saya. Chen Xuan dan Zhang Yuting mendengar ini dan bergegas bangkit untuk mengikutinya. Mereka bertiga tiba di kantor ketua. Sekretaris itu melangkah maju dan mengetuk pintu. Lalu, dia mendengar suara seorang pria dari dalam. Masuk. Chen Xuan dan Zhang Yuting saling memandang. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Namun, sekretaris telah membuka pintu, jadi Chen Xuan dan Zhang Yuting bergegas masuk. Namun, Chen Xuan melihat seorang pria duduk di kursi bos. Dia memegang koran di depannya, yang menutupi seluruh wajahnya. Chen Xuan berdeham dan berkata, "Halo, saya Chen Xuan, Presiden Lingyun Real Estate. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang proyek kawasan bisnis yang komprehensif." Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, koran itu diletakkan perlahan, memperlihatkan wajah yang dikenalnya. "Kamu Feng." Melihat ini, Chen Xuan dan Zhang Yuting membuka mulut lebar-lebar pada saat yang sama. Mereka tidak pernah memimpikannya hal ini. Orang yang ingin mereka temui hari ini adalah bos baru Lingyun Real Estate. Ye Feng, yang berada di seberang mereka, juga tercengang. Dia hanya mendengar sekretaris memperkenalkannya secara singkat dan tidak tahu bahwa orang yang datang adalah Chen Xuan. Ini benar-benar takdir untuk terjadi. Bab 80. Apakah dia sengaja menguji saya? Anda ketua baru Resor Pemandian Air Panas. Chen Xuan masih tidak percaya. Ye Feng sudah tersadar kembali, dan dia bertanya dengan nada menggoda, "Apa, menurutmu tidak begitu?" "Tidak, aku hanya terlalu terkejut." "Berapa banyak perusahaan yang kau beli?" Chen Xuan bertanya dalam hatinya. Orang ini baru saja mengakuisisi 60% saham Lingyun Real Estate, dan sekarang dia bahkan telah mengakuisisi Zonghai Hot Springs Resort. Tanda seru. Dan itu hanya apa yang dia ketahui. Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang tidak dikenalnya? Ye Feng mengangkat bahu. "Sebenarnya, tidak banyak. Aku hanya bisa bilang kita memang ditakdirkan untuk bertemu." Perkataannya sedikit sembrono, dan wajah Chen Xuan pun tak dapat menahan diri untuk memerah. Saat Chen Xuan tersipu, dia cepat-cepat melirik Zhang Yuting. Dia takut kehilangan seluruh harga dirinya di hadapan bawahannya. Namun, ketika Zhang Yuting melihat ini, dia salah paham.
Dia mengira bahwa Presiden Chen mengira bahwa dia menghalangi dan menatapnya untuk mengeluarkannya. Presiden Chen, silakan lanjutkan. Saya tunggu di luar sebentar. Setelah itu, ia berbalik dan keluar dari kantor. Hei, kamu. Chen Xuan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Hanya Ye Feng dan dia yang tersisa di kantor. Kali ini, dia benar-benar bingung. Terutama ketika dia memikirkan adegan memalukan yang terjadi saat dia berada di ruangan yang sama dengan Ye Feng. Wajah Chen Xuan sedikit panas. Ye Feng menunjuk kursi di seberangnya seolah tidak terjadi apa-apa. Kenapa kamu berdiri di sana? Duduklah. Chen Xuan tidak berdaya dan hanya bisa pasrah dan duduk. Ye Feng membuatkannya secangkir teh dan mengingatkannya dengan ramah, jangan sampai kau kena musibah kali ini. Tangan Chen Xuan gemetar dan ia hampir menjatuhkan cangkir tehnya lagi. Kali ini, wajahnya semakin memerah. Ye Feng terlalu malas untuk menggodanya lagi. Baiklah, katakan padaku tujuanmu datang ke sini. Chen Xuan buru-buru merapikan emosinya yang lain, mengeluarkan setumpuk informasi dari tas dokumen di tangannya, dan menyerahkannya. Saya berencana untuk mempertemukan Lingyun Real Estate dan Zonghai Hot Springs Resort untuk menciptakan ekosistem bisnis yang menggabungkan konsumsi, rekreasi, hiburan, dan hunian, sehingga pelanggan dapat menikmati lingkungan layanan terbaik, ujar Chen Xuan. Rencana Chen Xuan sangat terperinci, memperhitungkan setiap tautan. Dan ketika dia menghadapi pertanyaan Ye Feng, dia juga menjawabnya dengan sempurna. Dapat dilihat bahwa dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Setelah Ye Feng mendengar itu, dia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Chen Xuan menatapnya dengan gugup, tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa menit, dia masih tidak memberikan jawaban. Dia hendak menambahkan beberapa poin lagi. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba berkata, apakah kamu membawa kontraknya? Chen Xuan terkejut. Dia mengira bahwa dia akan menghadapi proyek bisnis yang besar. Sekalipun pihak lain sedikit tergoda, mungkin akan butuh waktu lama untuk mempertimbangkannya. Siapa yang mengira pihak lain akan bertanya apakah dia membawa kontrak setelah mendengar perkenalannya? Bukankah ini agak terlalu tidak biasa? Melihatnya terdiam lama, Ye Feng terpaksa mendesaknya lagi. Aku bertanya padamu, apakah kamu membawa kontraknya? Kalau begitu, kita bisa menandatangani kontraknya sekarang. Baru kemudian Chen Xuan tersadar dan buru-buru mengangguk. Ya, aku membawanya. Sambil berbicara, dia buru-buru mengeluarkan setumpuk kontrak dari tas dokumen lainnya. Ye Feng memeriksanya dan tidak menemukan masalah apapun. Dia langsung mengambil pena dari tempat pena di meja dan menandatangani namanya. Lalu, dia menyodorkan kontrak dan pena itu kepada Chen Xuan. Tanda tangani. Chen Xuan seperti boneka saat dia mengambil pena dan menandatangani kontrak. Dia masih linglung bahkan setelah menandatangani kontrak. Itu adalah proyek yang gagal dia tutup meskipun sudah beberapa kali datang ke kantor. Itu benar-benar diselesaikan dengan mudah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng dengan linglung. Bolehkah aku bertanya, kenapa kau? Mengapa kamu setuju begitu mudahnya? Ye Feng menyelesaikan pertanyaannya dan tersenyum percaya diri. Sederhana saja, karena resor ini dan dirimu, keduanya milikku. Pada tangan Chen Xuan gemetar, dan pulpen langsung jatuh di pahanya. Ujung pena itu menusuk kakinya dan jatuh ke tanah. Tinta yang menetes mewarnai sebagian besar stokingnya yang berwarna daging menjadi hitam. Chen Xuan mula-mula berteriak kesakitan. Kemudian, dia buru-buru mengambil beberapa tisu dari meja dan mengambil stoking sutra yang telah diwarnai hitam oleh tinta, dan menyekannya dengan panik. Karena dia terlalu bingung, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Setelah diusap beberapa kali, terdengar suara robekan dan lubang besar langsung terbentuk di stoking sutra itu. Sebagian besar kulitnya yang seputih salju terlihat. Ia benar-benar tercengang. Ia duduk di sana dengan linglung, tak tahu harus berbuat apa. Ye Feng juga tercengang. Maksudnya, resor pemandian air panas dan Lingyun Real Estate miliknya adalah miliknya. Kenapa dia begitu takut? Dia mengalihkan pandangannya dan terbatuk 2 kali. Dia menunjuk ke kamar mandi eksklusif di kantor. Itu kamar mandi eksklusif di kantorku. Tidak ada orang lain yang boleh keluar masuk. Maaf. Terima kasih juga. Baru kemudian Chen Xuan bereaksi. Setelah buru-buru meminta maaf dan berterima kasih, ia segera menutupi stoking sutranya yang robek dan bersembunyi di kamar mandi. Dia baru menghela napas lega ketika pintu kamar mandi tertutup. Ketika menatap sosoknya yang menyedihkan di cermin, dia hampir menangis. Mengapa setiap kali dia ada di hadapannya, dia selalu dalam keadaan yang menyedihkan? Mungkinkah pria ini adalah musuh bebuyutannya dalam hidup? Setelah mendesah sejenak, Chen Xuan menatap stokingnya yang robek. Jelaslah dia tidak dapat memakainya, jadi dia harus melepaskannya. Pada saat ini, wajah Zhang Yuting juga merah. Dia baru saja mendengar teriakan kesakitan Chen Xuan dari kantor, dan suara sesuatu yang robek. Kedua orang ini jelas melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak.
Hal ini membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa harus di kantor setiap saat? Apakah itu untuk kesenangan? Pada saat yang sama, Ye Feng masih memikirkan kejadian sebelumnya. Terutama saat stocking sutra Chen Xuan robek, hampir membuat hidungnya berdarah. Untungnya, kondisi mentalnya telah banyak diredakan selama kurun waktu ini, jadi ia masih dapat mempertahankan ketenangannya. Akan tetapi, meskipun dia tenang, Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hatinya. Mengapa setiap kali Chen Xuan ada di depannya, selalu saja ada situasi erotis yang tiba-tiba terjadi? Wanita ini, mungkinkah dia sengaja mengujinya? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.